Sabipun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Di ujung kampung, pengendara motor di Mesuji kritis akibat tubuhnya tersangkut kabel PLN yang menjuntai. Dua pasangan calon gubernur Lampung membawa isu perbaikan jalan saat debat kandidat untuk mendapatkan simpati masyarakat. Operasi Zebra Krakatau dimulai, polisi tingkatkan razia kendaraan di jalan raya. Sehari setelah kecelakaan dari sepeda motor, kondisi kesehatan Irfanto, pemuda berumur 23 tahun mulai membaik. Irfanto yang mengalami banyak luka di wajah dan tangan hanya dirawat di rumahnya di Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang, Pematang, Mesuji. Orang tuanya mengatakan mereka tidak memiliki biaya untuk merawat putranya di rumah sakit. di ujung kampung, Irfanto sempat kritis setelah jatuh dari motor akibat tubuhnya tersangkut kabel listrik PLN yang menjuntai rendah yang melintang di tengah jalan pada Sabtu malam. Irfanto tidak melihat kabel tersebut karena gelap. Sedangkan penyebab kabel menjuntai karena tiang bambu penyangga roboh tertimpa pohon. Udah ketahuan sama warga, dibawa ke dokter. Kenapa Bu nggak langsung dirawat aja di rumah sakit? Ya satu karena biaya, dan dokternya bilang katanya bisa dirawat jalan. Ya, saya mohon, karena ini kan menyangkut nyawa juga ya Mas. Apalagi kelihatan itu lehernya kayak gitu kan. Ya mohon pengertiannya, yang punya kabel itu bertanggung jawab gitu Mas. Para saksi, korban ini dari arah Adijaya itu menuju ke Mekarsari. Dengan perjalanan antara Batas Bengkok, itu ada kabel yang melintas karena memang kabel tersebut tidak ada tiang di situ. Disantolkan ke pohon ya, mungkin tertiup angin yang melintas ini hingga kendor. Nah, korban tersebut ini karena memang satu tidak penerangan, jadi tersantol di kabel tersebut. Artinya kabel itu apa terlalu rendah? Bagaimana sih? Bukan terlalu rendah lagi, karena kabel itu kurang lebih sekitar 1,5 meter dari badan jalan. Nanti memang kendor terjatuh kabel itu. Kabel itu terjatuh ya. Orang tua korban berharap PLN sebagai pemasang kabel yang menjuntai tersebut membantu biaya pengobatan putranya. Mustaki melaporkan dari Mesuji. Mantan pegawai BRI di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung divonis hukuman 6,5 tahun penjara. Terpidana bernama Arianto mengorupsi dana kredit usaha rakyat atau KUR hingga 1,2 miliar rupiah dengan modus merekayasa sekitar 20 UMKM fiktif. Vonis dibacakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang di Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Namun vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum 7,5 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, Arianto sudah berpengalaman sebagai mantri KUR karena sudah lama bekerja di BRI. Akhirnya ia tergiur memanipulasi kredit modal usaha salah satu bank BUMN tersebut. Kebohongan terdakwa terbongkar setelah diaudit kantor akuntan publik.
di atas telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pelanggaran penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arianto SE bin F. Nomor pada paling dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.233.770 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini membayar kepada hukum tetap. Jika tidak membayar uang pengganti tersebut, maka kasar dendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada putusan hakim, terpidana juga didenda 200 juta rupiah serta diwajibkan mengganti kerugian negara 1,2 miliar rupiah. Untuk membayarnya, pihak pengadilan menyita aset tanah dan bangunan milik terpidana. Artsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bangunan beserta sertifikat hak milik nomor. Ada yang sudah diadili, ada juga kasus penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR fiktif yang masih dalam tahap penyelidikan. Di antaranya yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung dengan jumlah korban mencapai 132 orang yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Hingga Senin siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah memeriksa 14 saksi, 2 orang diantaranya adalah karyawan bank milik negara atau BUMN. Sedang telah dilakukan penghitungan oleh tim audit internal mereka dan telah kami juga mintai keterangan. Sudah hampir terlihat bahwa berapa ditemukan indikasi yang dirugikan tersebut, dan beberapa juga nasabah-nasabah telah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih yang telah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan di bidang tindak khusus pada proses penyelidikan ini kurang lebih 10 orang. Terungkapnya kasus tersebut bermula ketika ratusan warga Kelurahan Gunung Sari mendatangi kantor Kejari Bandar Lampung pada bulan Juli lalu. Mereka mengaku sebagai korban penyaluran kredit KUR. Para korban didatangi juru tagih utang atau debt collector padahal mereka belum pernah mendapatkan uang kredit itu. Modus yang dibangun ya, ibu-ibu ini hanya dipinjam identitas dan diiming-imingi akan diberikan uang. Faktanya ibu-ibu ini tidak pernah menerima uang ya, tidak pernah menerima uang yang dijaminkan yang untuk dipinjamkan itu tidak pernah diterima oleh ibu-ibu. Bahkan pada prosesnya ibu-ibu ini hanya diminta KTP KK, kemudian jaminan itu sudah disiapkan semua, jaminan kemudian tempat usaha itu sudah disiapkan semua oleh si oknum ini gitu loh. Para korban menduga kejahatan kredit fiktif tersebut melibatkan oknum pegawai bank karena mereka tidak pernah disurvei, namun rupanya kreditnya bisa cair sehingga timbul tagihan. Para korban mendesak Kejari mengusut kasus tersebut secara tuntas dan menangkap pelakunya. Artsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Konflik harimau dan manusia di Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat ditangani berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Perlu ada solusi jitu untuk menangani konflik tersebut sebab sudah ada 6 orang korban selama tahun 2024 dengan rincian 3 meninggal dunia dan 3 luka akibat diserang harimau di kebun. Menurut BPBD, peristiwa tersebut diduga akibat semakin menyempitnya habitat harimau Sumatera dampak maraknya alih fungsi lahan. Warga juga diimbau untuk sementara membatasi aktivitasnya di kebun yang berbatasan dengan habitat harimau Sumatera di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Terdapat 4 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS akan ditetapkan sebagai zona berbahaya. Kedepannya harus ada program khusus untuk menjaga kelestarian hutan, satwa, dan keselamatan warga. Tujuan utama ini adalah bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 pekon ini emang menjadi
teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Harapannya sih kepada pemerintah pusat, ya utamanya pemangku kepentingan ya yang punya kewenangan di wilayah hutan dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, itu ada upaya-upaya konkret untuk mengintervensi baik itu berupa kegiatan dan program khususnya di kawasan Kecamatan Suwa dan BNS, himbauan kepada masyarakat ya Sukamarga, Antatai dan Tembelang, tolong artinya jangan abai dengan kondisi yang ada, dengan kondisi ke wilayah yang ada. Kita harus selalu waspada supaya kondisi atau kasus seperti ini tidak terjadi. Sebelumnya, 1 harimau Sumatera ditangkap. Untuk mengantisipasi serangan harimau, Satgas Gabungan dari Pemda, BKSDA, Balai BNPBS, TNI hingga Polri akan kembali memasang kamera pemantau dan kandang jebak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Go!